Kamu belum pernah datang ke Indonesia bagian Bentar guys, ini adalah orang Cindo ya, orang Cindo Indonesia barangkali ini ya. timur sini, saya kasih tau kami. Oke. Kamu datang ke Tompu daerah tuh toh. Hah? Dong akan jamu kamu biar tak ada apa-apa dalam rumah. Jadi konferensi ini sangat memorable bagi orang Tiongkok karena ini adalah pertamanya Indonesia dan Tiongkok menjalin hubungan yang sangat baik. Sekarang Hari juga saya. pertama di Indonesia, jajan street food bos. Oke, mantap. Wah. Negeri ini milik pribumi, bos. Cina Ya. kesini cuma sebagai penjajah. Gini deh, emangnya Numpang tanah Indonesia cuma punya you doang? Guys, bayangin ya, orang Tionghoa tapi hatinya 100% buat Indonesia. Pas ditanya dari mana, mereka nggak mikir dua kali, kami dari Indonesia. Bahkan kalau harus mati pun tetap bilang Indonesia. Ini bukan soal keturunan, tapi soal hati. Mau tahu kenapa segitu kuatnya? Yuk, kita simak video ini. Kamu belum pernah datang ke Indonesia bagian Bentar guys, ini adalah orang Cindo ya, orang Cindo Indonesia barangkali ini ya. timur sini, saya kasih tau kami. Oke. Kamu datang ke Tompu daerah tuh toh. Hah? Dong akan jamu kamu biar tak ada apa-apa dalam rumah. Dong kasih keluar sampai di kebun-kebun juga dong angkat. Saking Tom menghargai kamu. Manggar kamu bikin saya emosi. Wah, Kita orang Indonesia. Oke, Belum makan kita kalau orang nggak makan Indonesia. nasi. Pastilah makan nasi. Makan dulu. Ini lagi makan. Kok nggak pakai nasi? Gak pakai nasi. Kita ini orang Indonesia. Iya. Kenapa nggak? Panas, sakit. Oh, sakit. Apapun penyakitnya, minumnya teh anget. Kita orang Indonesia, makan bubur ya nggak diaduk. Makan bubur diaduk lah. Ya, setengah-setengah. Diaduk, nggak diaduk. Nah, kita orang Indonesia. Wih, Pakai tangan lah makannya. Kita ini orang Indonesia, berteman dari berbagai suku dan bangsa. Ngelir pisan ini teh banyak kerjaan. Kenapa lagi kau? Kenapa banyak kerjaanmu? Yalah sama aja, aku tuh juga pusing tau ndak? Mimi, aku juga pusing. Kita ini orang Indonesia. Kenal nggak Oke. kenal ya disapa lah. Oh. Mari mbak. iyalah, disapa lah. Apa deh? Syah. Kita ini orang Indonesia. Kamu kok di depan pintu sih duduknya? Pamali tahu. Kita ini orang Indonesia. Cinta banget sama sambal. Kita ini orang Indonesia. Permisi mas. Kalau menurut kamu orang Indonesia itu kayak gimana sih? Bagaimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ini orang Cina Tiongkok ya. Puncak gunung di mana nih? Ke Kawah Putih. Tinggi sekali. Dingin. Ini orang Cindo kah? Orang Tiongkok ini guys. 10.000 rupiah. Kawah Putih. Sebenarnya sayang sekali ya ketika Uncle berada di Bandung ya. Antara tempat wisata yang dalam list rencana kami ketika itu adalah Kawah Putih. Tapi ketika sampai ke tempat itu, memang sangat sedih lah karena pada ketika itu kami terlambat guys. Telat kami sampai ke situ guys. Jadi itu yang buatkan kami tidak bisa untuk masuk ke Kawah Putih. Insya Allah sekiranya ada masa dan ruang kesempatan ya, nanti Uncle dan juga teman-teman bisalah akan sampai ke Kawah Putih ini ataupun di mana-mana lah wisata-wisata yang ada di Indonesia. Pokoknya kita akan gas terus ya, terus wisata ke Indonesia. Insya Allah, doakan Uncle dan juga teman-teman ya. Ya. Kita lagi di Kawah Putih. Bukan di bawah, Kawah Putih paling cantik. Paling cantik. Oh, Kenapa banyak Cindo di Kalimantan? oh kenapa? Ini terutama di Singkawang nih, di mana kota Amoy adalah kota pecinan terbesar di Indonesia. Bahkan Cindo yang kebanyakannya orang Kek jadi mayoritas pula di sana. Wali kota yang sekarang menjabat pun seorang Cindo, guys. Iya. Orang Kalbar pasti nggak asing lagi dengan wajah ibu politisi satu ini, ya kan?
Menurut catatan sejarah, hubungan antara Chinese Mainland dengan Kalimantan Barat itu sudah ada sejak abad 7. Lama. Jauh sebelum gelombang besar migrasi Tionghoa pada abad-abad selanjutnya. Oke. Setidaknya ada 3 gelombang migrasi Tionghoa ke Kalbar. Oh. Gelombang pertama datang sekitar tahun 1200-an, yakni pasukan dinasti Yuan, salah satu dinasti yang pernah berkuasa di daratan China. Tujuan mereka ke Pulau Jawa dengan niat menginvasi, tapi pas on the way mereka sempat merapat ke Kalbar sebagai tempat persinggahan. Oh, Ternyata persinggahan. perjalanan mereka ke Jawa hanyalah sebuah malapetaka. Mereka kalah perang sama Raden Wijaya, dan kalau mereka kembali ke dinasti Yuan udah pasti dijatuhi hukuman. Oh begitu. Gara-garanya mereka takut dong. Udahlah jauh-jauh sampai ke Asia Tenggara ya kan, berperang atas perintah Kubilai Khan. Malah kalah. Udah gitu, kalau pulang mereka juga nggak bakal selamat. Iya, iya. Ibarat kata orang, udah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Iya. Karena itu, mereka lebih memilih untuk stay di Kalbar. Oh. Gelombang kedua datang dari awak kapal Laksamana Cheng Ho pada periode tahun 1405 sampai 1433. Laksamana Cheng Ho pernah melakukan 7 kali ekspedisi ke Asia Tenggara. Menurut informasi, sebagian dari mereka menetap di Kalimantan. National Geographic menyebutkan jejak keturunan awak kapal Cheng Ho terlihat dari keberadaan komunitas Islam Tionghoa bermazhab Hanafi di Sambas. Gelombang ketiga dan yang terbesar terjadi pada tahun 1740 sampai 1760. Oke. Kedatangan mereka nggak lepas dari penemuan emas di Monterado. Oh. Waktu itu Sultan Sambas dan Panembahan Kerajaan Mempawah mendatangkan orang Chinese Mainland untuk dipekerjakan sebagai penambang di sana. Baik. Posisi Monterado nggak bisa diakses dari laut. Jadi untuk mengangkut hasil tambang, orang Chinese ini mesti melalui desa pesisir yang dikenal sebagai Singkawang. Oke. Mereka langsung terkesima ngelihat desa ini. Bagi mereka, posisi Singkawang ini fungsinya bagus karena memiliki gunung, sungai, dan lautan. Betul. Dari sinilah mereka menamakannya Shan Kouyang alias San Keujong, yang secara literal berarti gunung muara laut. Gunung muara Menurut laut. orang Chinese, ketiga unsur geografis tersebut menjadi bagian vital dalam menunjang pertanian dan perdagangan. Oh. Alasan ini juga yang bikin orang Chinese mulai menetap di Singkawang. Dalam perkembangannya, mereka membangun Singkawang menjadi kota pelabuhan yang ramai. Pelabuhan tersebut menjadi tempat orang Chinese menjual hasil tambang. Baik. Lalu, untuk menghindari konflik antar penambang, mereka membentuk kongsi-kongsi dagang. Lama-lama, kongsi-kongsi ini berkembang maju pesat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya, dan sekarang gua lagi ada di Museum Asia Afrika. Oke. Gua lagi bareng teman-teman dari Tiongkok yang datang sebenarnya ke Indonesia untuk melihat kereta api cepat Tiongkok Indonesia. Tapi pas sampai Bandung mereka bilang mereka mau banget kemari karena ini tempat yang sangat bersejarah buat mereka. Jadi di tahun 55 ada konferensi Asia Afrika. Waktu itu dihadiri oleh Wakil Presiden Tiongkok Chou En-lai yang pada saat itu sudah di-warning oleh petinggi Tiongkok untuk tidak hadir karena some problem, tapi beliau juga memutuskan untuk datang. Jadi konferensi ini sangat memorable bagi orang Tiongkok karena ini adalah pertamanya Indonesia dan Tiongkok menjalin hubungan yang sangat baik. Begitu ya. Menjalin hubungan yang sangat baik. First Intercontinental Conference of Color Peoples in the history of mankind. Oh. Tamu Cina liburan ke Lombok. Woi. Pertama kali lihat laut sejernih ini ya. Wah, jernih banget, guys. Halo. Wih. Come on. Wow. Masih jadi misteri. Ya, Mau tahu kenapa? Sini, gue kasih tahu. kenapa? Masih jadi misteri kenapa orang China tinggal di Indonesia rata-rata pada kayak semua. Kenapa? Jauh. Hah? Orang Cina datang ke Indonesia, bangun tidur orang Cina, di pasar orang Cina, orang Indo, orang Cina nggak tahu, orang Cina makan nasi, orang Indo nggak pedas, biasa, lagi makan terus, ya benar, orang Cina Rahasia dalam nggak makanan apa ya? Apa ini aja nih? Resto fast food ayam bergoyang. Hah? Fast food ayam bergoyang di sini ada nasi. Unik banget ini. Coba pesan yang ini. Kok lucu ada nasinya? Iya dong. Emang di sana nggak ada paket ayam sama nasi?
Oh, Ini nggak ada sendok, garpu, atau sumpit apa gitu. Oh ini kita makannya pakai tangan. Pakai Hah, tangan. makannya pakai tangan. Terus ini apa? Sama ini juga ini apa? Yang ini sambal, yang ini garam. Hah, ada sambal kayak gini. Terus ini cara makan nasi ayam sama sambalnya gimana? Pakai tangan lagi. Nih, Polan Cindo. Ui, Asli. orang Cindo. Ayam harga lauk. Orang Cindo polisi ya. Ui, pertama kali saya lihat. Bagatan. Wah, Random Talks tentang pandangan orang Cina tentang budaya Indonesia. baik. Saya punya beberapa teman Cina dan juga pernah traveling ke Cina kena beberapa orang lokal. Oke. Saya sering ketemu pertanyaan begini. Baik. Apakah di Indonesia satu suami diizinkan punya 7 istri? What? Mereka rata-rata cowok gini pikirnya gini ya, kalau di Indonesia secara legal diperbolehkan satu suami itu bisa punya 7 istri. Saya juga nggak tahu dia dengar berita ataupun budaya Indonesia yang ini dari mana ya. Dari mana? Gak ada ya berita kita yang buatnya kayak gini, ataupun Ya. mungkin ada dengar dari teman yang bekerja di Indonesia ataupun teman Indonesia yang pernah menyampaikan begitu ke mereka. Jadi pas saya di sana saya sering ditanya seperti begini, saya mau ke Indonesia tinggal ataupun saya mau ke Indonesia cari istri. Kenapa? Karena di sana saya bisa punya 7 istri. Ui. Karena di sana saya bebas punya 7 istri. Terus saya 7 bingung, istri? Ini dia dengar dari mana ya? Kalian pernah dengar nggak budaya Indonesia yang seperti begini? Sama teman-teman yang Cina yang tanyain ke kalian. Kalau ada Baik. tolong dong komen di kolom komentar. Saya juga penasaran Oke, guys. mereka dengarnya dari mana sih? Penasaran Hari juga saya. pertama di Indonesia, jajan street food bos. Oke, mantap. Wah. Jajan terus, beli jajan terus orang Tiongkok ini. Wah. Negeri ini milik pribumi, bos. Cina Ya. kesini cuma sebagai penjajah. Gini deh, emangnya Numpang tanah Indonesia cuma punya you doang. Indonesia kan juga ditinggalin sama semua warga negara Indonesia. Jadi ya juga milik kita semua dong. Banyak orang masih menilai kebangsaan dari tampang atau asal-usul, tapi faktanya ada jutaan warga keturunan Tionghoa yang lahir, tumbuh, dan cinta mati sama Indonesia. Mereka bukan pendatang, mereka adalah bagian utuh dari bangsa Indonesia, guys. Ketika ditanya, mereka dari mana? Jawabannya tegas, guys. Indonesia, karena nasionalisme mereka gak bisa diukur dari warna kulit atau nama belakang, tapi dari dedikasi, pengorbanan, dan rasa bangga terhadap tanah air. Kesetiaan warga Tionghoa di Indonesia itu bukan basa-basi ya. Mereka ikut bela negara, pasang badan waktu negara diserang hoax, sampai nangis saat lagu kebangsaan dinyanyikan di stadion. Ini kesetiaan yang gak bisa dibeli. Bahkan di situasi panas, misalnya guys, saat pertandingan Indonesia lawan Tiongkok, mereka tetap pasang merah putih di dada ya. Di dada. Dukungan mereka jelas banget. Garuda di hati, bukan naga. Bagi banyak warga keturunan Indonesia bukan cuma tempat cari makan. Ini rumah, ini tempat mereka jatuh cinta, membangun keluarga, dan menaruh harapan. Jadi wajar lah ya kalau mereka rela mati demi tanah air Indonesia. Dan justru mereka ini bukti nyata ya bahwa Indonesia itu negara yang bisa menyatukan perbedaan. Jadi kekuatan bukan sekadar slogan tetapi realita ya guys. Oke guys, secara total bisa dirangkumkan. Pertama guys, nasionalisme itu soal hati, bukan soal darah ya. Kedua, warga keturunan Tionghoa di Indonesia punya rasa cinta tanah air yang luar biasa besar. Dan yang ketiga, Indonesia bukan sekadar negara tapi rumah yang siap mereka bela sampai titik darah penghabisan. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, silakan tulis di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.